103 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda program variatif. Insya Allah akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unes Al-Subana Hafizahullah. Nah, ikhwata Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, dan selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa mari kita senantiasa memohon pada Allah kebaikan dan hidayah buat para pemimpin-pemimpin kita, karena kebaikan mereka adalah untuk kebaikan negeri dan rakyatnya. Dan tidak lupa kita juga mohon pada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa membimbing kita di atas siratal mustaqim. Naam, ikhwan fiddin, azakumullah, para pemerhati Roja sekalian, kita lanjutkan kitab Kaifa Tahfadzul Quran li Syekh Yahya Al-Ghawsani hafizahullah pada kaidah yang keempat. Beliau berkata, ikhtiyar makan al-hifz. Di antara kiat menghafal Al-Quran adalah memilih tempat, ya, yang cocok untuk menghafal. Innal ikhtiyar al-makan asaran fi amaliyatil hifz. Memilih tempat, ya, sangat berpengaruh, ya, untuk, ya, membantu hafalan. Lidzalika yufaddalu alla yakuna al-makan katsiral manadir. Karena itulah diutamakan agar mencari tempat yang tidak banyak pemandangan-pemandangannya. Wan nuqush, juga tidak banyak, ya, nuqush, ya, seperti ukiran-ukiran, ya. Waz zakharuf, ya,
dan tidak banyak ya pernak-perniknya, wasyawagil, dan tidak banyak sesuatu yang menyibukkan ya mata dan kepala kita. Innama yakunul hawa fihi mutajaddidan wa naqiyan. Dan tempat itu juga agar supaya tempatnya udara ya yang selalu bersih ya. Wa kullama kana al-makan mahsuran kana afdalu minal ittisa' wal asjar wal basatin. Maka tempat itu ya apabila ya mahsur, dikhususkan, terbatas, itu semakin lebih bagus daripada tempat yang luas, banyak pepohonan atau di kebun. Waqad jarrabtu hadza wastafattu minhu. Beliau katakan, aku sudah mengalaminya ya, dan aku sudah mempunyai atau memiliki faedah dari apa yang aku kerjakan. Wa ja'at bihi wasaya an ba'di aslafina. Dan telah ada ya, wasiat-wasiat dari ya, generasi salaf. Qala al-Khatib al-Baghdadi fi kitabih al-Faqih wal Mutafaqih. Khatib al-Baghdadi menjelaskan di kitab al-Faqih wal Mutafaqih, katanya, i'lam anna lil hifdzi amakin yanbaghi lil mutahaffidzi ayalzimaha. Ketahuilah, usaha untuk menghafal ya, memerlukan tempat yang sepatutnya bagi orang yang akan menghafal itu ya harus ia cari. Wa ajwadu amakin al-hifdz, dan sebagus-bagusnya tempat untuk menghafal al-ghuraf ya. Al-ghuraf ay al-awali, yaitu tempat yang tinggi. Dunas sufal ya, bukan di bawah. Kalau bahasa kitanya di loteng atau lantai atas ya. Wa kullu mawdi' ba'idun mimma yulhi. Kemudian ya carilah tempat ya yang jauh dari sesuatu yang bisa melalaikan kita. Kemudian wa khalal qalbu fihi mimma yufzi'uhu. Cari tempat yang ya menjadikan hati kita itu ya tenang ya dari sesuatu ya yang ya membuat kita ya ifza', yakni ya terganggu. Fayasgiluhu aw yaglib alaihi fayamna'uhu, sehingga dia tersibukkan atau setidak-tidaknya akhirnya tercegah dari menghafal. Walaysa bil mahmud ayatahafadhar rajul bihadatin nabat wal khadrah. Dan bukan suatu yang terpuji ya, orang yang menghafal di hadapan pepohonan ya, atau ya dedaunan yang berwarna hijau. Wala ala syututil anhar. Tidak juga bagus ya kalau menghafalnya di tepi-tepi sungai ya, itu tidak bagus. Wala ala qawari'at turuq ya. Tidak bagus juga kalau menghafalnya di ya, depan jalan raya ya.
falaysa ya'dam fi hadzal mawadi' ghaliban, ya. Ma yamna'u min khulubil qalbi wa safa'il as-sir. Tempat-tempat seperti itu adalah tempat yang membuat hati kita, ya, tidak tenang, ya, dan, ya, tidak, ya, membersihkan, ya, hati kita. Qala Ibnul Jauzi. Ibnu Jauzi kemudian juga berkata, wala yanbaghi ayatahafadhu ala syati'in nahrin. Patutnya agar jangan menghafal, ya, di tepi-tepi sungai. Wala bihadrati hadrah, ya. Tidak juga menghafal di depan, ya, pepohonan yang hijau. Li'alla yastaghilal qalb, supaya hati tidak tersibukkan. Nah, ini, ya, penjelasan-penjelasan dari para ulama, ya. Wal hifdzu wat tarkis yakhtalifu 'anil mutala'ah al-hurrah. Menghafal dan konsentrasi itu berbeda dengan orang mutala'ah, ya, orang baca biasa, ya, al-hurrah, ya, bacaan yang bebas. Jadi berbeda, ya. Wa inna si'atal makan, ya, sesungguhnya, ya, tempat yang luas, ya, wa qasrah al-manadhir wal ashjar, dan tempat yang banyak pemandangan-pemandangannya, banyak pepohonannya, tusyattitul adh-dhihan, itu bisa memecah, ya, pikiran, ya. Wa tubaddidu at-tarkis, ya, dan bisa merusak dari konsentrasi seseorang. Wa tasluhu lil mutala'atil hurrah, ya. Dan kalau tempat-tempat yang banyak pemandangannya, banyak pohonnya, itu lebih cocok untuk orang yang mutala'ah, ya, mutala'ah yang bebas, ya, dia sedang baca-baca, ya. Nah, itu lebih cocok di situ, di tempat yang banyak pemandangannya. Allati la tahtaj ila juhdin wa tarkis. Yang mana ini tidak membutuhkan, ya, kesungguhan, ya, dan konsentrasi. Naam, ya, itu, ya, di antara hal-hal yang kita mesti ketahui, ya, dari keterangan kaidah yang keempat ini, ya, di mana kita disuruh mencari tempat yang terbaik, ya, untuk kita menghafal Al-Quran. Dan nanti insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali, ya, pada, ya, pembahasan poin keempat ini, ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan kiat menghafal Al-Quran, yaitu memilih tempat dalam menghafal Al-Quran. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di line telepon. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung, ya. Iya, Pak Untung di Pondok Ungu, silakan. Pondok Ungu. Surat ayat 102. Iya, surat Al-Isra ayat 102, benar.
Wa Qur'anan faraqnahu. Ya. Bukan. Surat Al-Isra ayat 102. Ya wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Bukan, itu 106. Masuk wajah ya. Ya, mirip. Oh, ya. Qala laqad alimta. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala laqad alimta ma anzala haula ma anzala haula illa rabbus. Illa panjang 2 harokat. Terputus ya. Kaderullah terputus ya. Pak Untung yang ada di Pondok Ungu, kaderullah terputus, sayang sekali. Nah, antum bisa menghubungi kami kembali di line telepon 0218236543. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, surat Al-Isra ayat ke-102. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Kang Mulut di Bogor, Ustaz. Kang Mulut di Bogor. Silakan Kang Mulut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Aywa, barakallahu fiik. Masyaallah, bagus ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Quran dan menghafalnya, dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, silakan. Kang Mulut, kalau ada pertanyaan. Ini biasanya di halaman terakhir Ustaz itu kan ada doa khatam Quran Ustaz ya, yang Allahumma nawwir qulubana binuri syamsika dan seterusnya itu. Nah, itu bolehkah kita amalkan, dan apakah doa tersebut memang disunahkan gitu Ustaz? Tidak ya, doa tersebut bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu adalah yang dibacakan oleh oleh para ulama ya. Jadi hukumnya boleh dibaca ya, dan tidak menetapkan bahwa itu yang harus dibaca ya. Kalau antum punya doa yang lain ya, silahkan. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan doanya yang panjang di kitabnya ya, At-Tibyan ya. Nah, silakan antum mau pilih doa yang mana, tidak jadi masalah ya. Ustaz, kalau misalkan kita selesai baca Al-Quran misalkan, terus kita bertawasul dengan tilawah kita, lalu minta apa aja gitu, boleh Ustaz ya? Semua amal-amal soleh yang pernah kita lakukan ya, bisa dijadikan sebagai tawasul untuk memohon kepada Allah ya. Tentu ya, kita ya dianjurkan untuk memilih mana yang menurut pandangan kita itu yang paling ikhlas ya, yang paling mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, begitu ya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Kang Mulut atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Isra ayat ke-105. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Andre di Tangerang Selatan. Bu Andre di Tangerang. Mohon maaf Ibu kalau untuk tilawah dikhususkan untuk pria dewasa, dan bagi Ibu silakan hanya bertanya saja. Iya. Gini Ustaz, kalau huruf-huruf tebal kalau dikasroin itu apa tebal juga Pak Ustaz? Nah terus satu lagi, kalau kaf sukun sama hamzah sukun, itu bunyinya tuh sama nggak Pak Ustaz? Misalnya ya diikutin dengan kaf sukun atau ya diikutin hamzah sukun. Nah itu bunyinya gimana Pak Ustaz? Nah gitu aja Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya. Ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama tentang apa namanya? Huruf tebal, Ustaz, pada saat berharokat kasroh. Huruf tebal yang berharokat kasroh tetap dibaca tebal, ya. Jadi tetap dibaca dengan bacaan yang tebal, ya. Dan tingkatan tebalnya ini yang paling terakhir, ya. Jadi ya Ibu tetap ya huruf-huruf yang isti'la ketika berharokat kasroh tetap dibaca tebal. Li ya. Nah itu ya, dibaca tetap dengan tebal, ya. Adapun pertanyaan yang kedua ya tentang hamzah dan kaf, ya. Tentu berbeda, ya. Hamzah ya ketika diwaqafkan, ya, maka tempatnya ada pada aqsal, ya. Aqsal, ya, khalaq, ya. Ya, paling ya bawah, ya. Sedangkan kaf ketika diwaqafkan ada pada ya lidah, ya, aqsal lisan, ya, di pangkal lisan. Jadi ya ini sangat berbeda. Ak dengan a, ya, ini sangat berbeda ketika diwaqafkan, ya. Demikian wallahu alam. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya di Tangerang. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Isra ayat ke-105. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Samsul di Lampung, Ustaz. Pak Samsul di Lampung, silakan Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Lanjutkan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Mubasysyiran idgham bi gunnah, ya, ditahan 2 harokat. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa. Lagi? Ulangi lagi. 'Ala muksi
tanwin bertemu dengan wawu ya. Ala muqsiw. Tanwin bertemu dengan wawu, sama seperti mubasysyirau wa nadhira, sama seperti tadi ya. Coba diulang lagi. Ala muqsi wa naz. Dimasukkan ya, diidghamkan. Namanya idgham bi gunnah. Ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Quran dan semangat pula untuk belajar ya, ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, Pak Samsul ada pertanyaan? Ada. Iya, silakan. Apakah setiap sholat fardu itu ada doa gitu Ustaz? Karena kebanyakan orang-orang habis sholat fardu pada doa angkat tangan. Apakah ada sholat itu sendiri sudah doa, Pak ya? Ya. Ya. Hanya saja ya, urutan dalam melaksanakan doa itu di akhir ya. Kalau kita selesai dari sholat ya, selesai yaitu dalam artian mengucapkan salam ya, maka setelah salam adabnya adalah ya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, yakni beristighfar, astaghfirullah, 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 lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya. Nah, kalau seorang yang menjadi imam, maka setelah baca itu dia dianjurkan untuk ya menghadapkan dirinya kepada kaum muslimin sekalian. Lalu melanjutkan zikirnya. Ya. Nah, zikir membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali ya. Dan seterusnya dari berbagai macam ya zikir dalam ya, atau wirid setelah sholat 5 waktu. Setelah selesai dari wiridnya itu, maka lanjutkan dengan ya sholat sunnah apabila ada sholat ba'diyah ya. Di sana ada ya yang tidak boleh melaksanakan ba'diyah. Misalnya setelah subuh tidak ada ba'diyah, setelah asar tidak ada ba'diyah. Berarti setelah zikir selesai semua ya, maka boleh kita mengangkat tangan berdoa ya. Untuk ya pelaksanaan doa ya ketika ada sholat ba'diyah, maka ya kerjakan sholat ba'diyah terlebih dahulu. Setelah ba'diyah selesai ya, maka kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang kita hajatkan. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Samsul yang ada di Lampung. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, surat Al-Isra ayat ke-107. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Salman dari Bekasi, Ustaz. Ya, silakan Abu Salman. Surat Al-Isra ayat ke-107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu
Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Barakallahu fiik. Ya, bagus ya Abu Salman, semoga Allah tambahkan semangatnya dalam membaca Al-Quran dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, Abu Salman ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan, Ustaz. Silakan. Kalau kita misalnya di belakang imam, kemudian imamnya bacaan Al-Fatihahnya aja kurang beres gitu, Ustaz. Ya. Nah, kita gimana menyikapinya, Ustaz? Kurang beresnya apakah melakukan kesalahan yang fatal sehingga merusak surat Al-Fatihah itu, atau membatalkan sholat karena Al-Fatihahnya yang rusak, batal sholatnya, atau ya bacaannya ya masih benar. Ini yang mana nih? Yang misalnya alhamdulillahirabbil alaminnya hanya ketukar jadi ha gitu, Ustaz. Satu itu. Ada lagi yang lain? Rabbil alamin ketukar jadi hamzah. Berarti banyak ya? Iya. Gitu. Kemudian wairil maghdubi alaihimnya hurufnya nggak sesuai, bukan ghain tapi kha gitu. Iya, misalnya kayak gitu, Ustaz. Khairil gitu ya. Iya. Nah, ya. Kalau demikian ya, antum sudah tahu banyak kesalahannya ya. Iya, Ustaz. Nah, kalau ada sebagian yang menyarankan ke anak, itu kan tanggung jawabnya imam. Kita sudah menyerahkan semuanya ke imam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kan, ya, imam itu ditunjuk untuk diikuti gitu, Ustaz. Iya. Jadi kalau menanggung semuanya gitu. Kalau orang yang menjadi makmum itu sudah tahu bahwa imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya rusak, dia tidak boleh menjadi makmum bagi imam tersebut, ya. Jadi antum harus pindah, cari ya tempat yang lain, ya. Kalau yang lain gimana? Karena mereka nggak ngerti salahnya imam, ya mereka boleh ikut dengan imam tersebut, dan imam itu yang bertanggung jawab nanti di dalam sholatnya. Sedangkan antum yang sudah tahu bahwa imamnya ini bacaan Al-Fatihahnya rusak, antum tidak boleh bermakmum dengan dia. Begitu jawabannya. Naam, paham insyaallah ya? Iya, Masya Allah, Ustaz. Iya. Kalau ana tetap di dalam jamaah tapi ana munfarid gitu boleh nggak, Ustaz? Jangan. Gimana antum berjamaah tapi sendiri? Jadi mending keluar aja gitu, Ustaz ya. Iya. Antum cari yang lain yang imamnya bacaannya bagus, yang antum sudah tahu itu bagus. Masya Allah. Kalau antum sudah tahu bacanya rusak, antum ikut juga, antum berarti ta'awun alal ismi wal udwan, ya. Nah, ya. Iya. Masya Allah. Iya. Syukran, Ustaz. Afan ya. Iya. Syukran, Ustaz ya. Afan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Abu Salman atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-110. Ya, silakan. Di surat Al-Isra ayat ke-110. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Fauzan Al-Huda dari Lampung. Pak Fauzan di Lampung ya. Silakan Pak, surat Al-Isra ayat 110.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. Iya, bagus. Ayyama Nah, lihat lagi. Coba ulangi lagi. Tolong ulangi kembali. Ya, ulangi kembali. Nah, coba lihat. Mimnya bertasdid tidak? Nah, lagi-lagi ulangi. Ayyamma tad'u falahu. Ya, dengarkan baik-baik ya. Ayyamma. Nah, begitu bacanya ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bagus. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Na'am, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan semangat antum dalam membaca Al-Quran dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Fauzan? Nggak ada. Ya, baik. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas interaksinya di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi sekarang ya. Surat Al-Kahfi ayat yang pertama, silakan di line telepon 0218236543. Baik, terputus. Masih kami tunggu bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di kesempatan malam yang berbahagia ini di surat Al-Kahfi ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama. Silakan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Puji di Bojongkulur. Pak Puji di Bojongkulur. Silakan Pak. Surat Al-Kahfi ayat ke-1 atau ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala. Lihat panjang pendeknya Pak Fauzi. Ulangi kembali. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Iya, bagus. Ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, coba perhatikan baik-baik Pak ya. Antara kalimat aywaja dan qayyima itu ada huruf sin ya. Artinya kalau Bapak sambung itu Bapak harus ya membaca dengan hukum sakta ya. Nah, kalau Bapak belum tahu nggak apa-apa, tapi kalau sudah tahu ya, maka Bapak harus baca dengan hukum sakta. Bapak boleh berhenti ya pada walam yaj'al lahu iwaja. Boleh berhenti di situ karena itu ada tanda akhir ayat ya. Kalau Bapak menyambung, maka harus ya mengikuti kaidah hukum saktah di situ ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, ya begitu cara bacanya Pak ya.
Jadi Bapak melakukan saktah. Apa itu saktah? yakni berhenti sejenak tapi tidak boleh mengambil nafas, ya. Nah, Bapak mau yang mana bacanya nih? Ini aja deh, apa yang stop, berhenti di saktai dulu deh. Nah, berhenti di akhir ayat aja ya. Iya, wa'i wajah. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ayo, diulang bacanya. Walam yaj'al. Ulangi lagi, Ustaz. Boleh, nggak apa-apa, ulang lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iya, bagus. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin. Wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus belajar Al-Quran, membacanya, dan semangat juga untuk terus belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Fauzi? Ya, sementara belum, Ustaz. Baik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Fauzi atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 di surat Al-Kahfi ayat yang ketiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur ya? Iya, Ustaz. Silakan Pak Kadan, mau membaca atau bertanya? Sekarang bertanya dulu, Ustaz. Baik, silakan. Ini Ustaz, ini sebenarnya pertanyaan ini sudah saya ajukan di pertemuan yang lalu, namun mungkin dikarenakan pertanyaan saya kurang begitu jelas, jadi jawaban Ustaz belum kena yang saya tanyakan gitu, Ustaz. Jadi saya mengulangi lagi, Ustaz, boleh ya? Jadi Ustaz, masalah ayat gharibah, kalau hak domir yang berharokat kasroh dan domah, kemudian diapit dua huruf yang berharokat, itu kan marsilah, Ustaz. Dibacanya harus panjang. Apakah ada hak domir yang seperti itu yang dikecualikan tidak dibaca panjang di dalam Al-Quran, Ustaz? Iya, itu aja. Ya, Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada beberapa memang yang dikecualikan, ya. Sehingga hak tersebut menjadi sukun, ya. Jadi, ya, silahkan, ya. Sudah saya jelaskan, ya, materi tersebut, ya, ketika kita belajar tentang hak domir, ya, yang 4 macam tersebut, ya. Jadi, ya, dia ada yang dibaca, ya, dengan ihtilas, ya. Wa yattaqhi faulaika, itu diantaranya, ya. Ada juga yang dibaca dengan sukun, ya. Yaitu, ya, nanti mungkin bisa diberitahu materinya yang keberapa ya oleh kru dari Roja, ya, nanti dicarikan materi yang keberapa, ya. Demikian, wallahu alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Kadan yang ada di Cianjur. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat yang ketiga di line telepon 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Herman di Bogor. Pak Herman di Bogor. Silakan, Pak. Ayat ketiga. Ayat ketiga surat Al-Kahfi, Pak. Ustaz, belum kelihatan di layar. Baik, mohon ditunggu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makisina fihi abada. Wa yunziral ikhfa dibaca 2 harakat. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu. Kha-nya jangan dipanjangkan ya, pendek. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu. Nah, kembali, jangan dipanjangkan. Qalu ittakhadallahu walada. Ulangi. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu. Masih kha-nya dipanjangkan. Coba Bapak. Qalu ittakhadallahu. Pendek ya. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Bagus. Makisina fihi abada. Wa yunziral Ya, nggak apa-apa, diulang lagi boleh. Malahum bihi malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Panjang. Malahum bihi min ilmin wala dipanjangkan. Malahum bihi min ilmin wala coba A-nya yang panjang Pak ya. Itu ya. Posisi hamzah terletak di tengah antara lam dan alif ya. Maka dia dipanjangkan 2 harakat. Malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Bagus. Kaburat kalimatan takhruju bin afwahihim. Ya, 2 harakat. Yaquluna illa kadziba. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, dan semangat pula untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Pertanyaan Pak Herman? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Sonarto di Serang, Banten. Pak Sonarto di Serang, Banten. Silakan Pak. Ayat berapa Ustaz? Surat Al-Kahfi ayat yang ke-6. Ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Pak Sunarto, ada
Yang mau ditanya, Pak? Ada, Ustaz. Silakan. Mau tanya, Ustaz. Ini Anda pernah dengar ya, kalau di dalam air kita berteriak, itu bisa melantangkan suara dan memerdukan suara. Itu apa benar ya, Ustaz? Wallahu a'lam ya. Nggak tahu saya. Yang ada ya, kalau kita di dalam air, pepatah mengatakan sambil menyelam minum air, itu namanya. Ya. Karena ya kalau berteriak ya jelas nanti air bisa masuk ya. Ya, wallahu a'lam, itu tanya kepada ahlinya ya, yang tahu tentang hal itu ya. Nah, baik. Ya, baik, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Sunarto atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka satu penelpon terakhir di kesempatan ini di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar, Pak Iskandar di Kalimantan, silakan. Pertama baru masuk Pak Ustaz. Nah, silakan Pak Iskandar, surat Al-Kahfi ayat ke-9. Ayat ke-9 Pak Ustaz ya? Iya. Inna Pak Ustaz. Ayat ke-9. 9. Am hasibta anna. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Masya Allah. Is awal fitnah. Ini dia. Iya Pak. Tiba-tiba aja difitnah segala. Is awal fitnah tuh Pak saya. Aduh. Lihat Pak, lihat titiknya di atas atau di bawah. Titiknya satu atau dua. Is awal fityatu ilal. Ulang lagi. Coba konsentrasi. Iya Pak Ustaz, anu kabur kami. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rosada. Rosada. Ayo, barakallahu fiik. Iya, Masya Allah ya. Pak Iskandar, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Quran dan semangat juga untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Nah, ada pertanyaan Pak Iskandar? Ya, benar dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya di kesempatan ini membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi sampai ayat yang ke-10. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita bacakan. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara mengatasi mengantuk dalam menghafal Al-Quran, terutama di waktu setelah subuh, Ustaz? Saya baru membaca beberapa kali sudah mulai mengantuk dan mata terasa berat. Apakah kita harus berwudu atau mandi atau tidur terlebih dahulu lagi? Syukron. Nah. Iya, bagus. Dalam menghafal ya, kalau kita masih baru, itu memang ya biasanya seperti itu ya. Sama seperti orang ketika dia mau melakukan ya lari. Kalau dia belum terbiasa, maka jangan larinya terlalu jauh ya. Demikian dengan menghafal ya.
seperti orang yang berlatih berlari. Baru beberapa ratus meter dia sudah lelah, ya nggak jadi masalah karena baru. Demikian pula ketika menghafal, ya baru misalnya 2 ayat, ya dia sudah lelah, ya. Tapi ya ini ya adalah permulaan. Ketika kita telah lelah, kita boleh istirahat terlebih dahulu. Ya, dengan cara apa istirahatnya? Ya, dengan cara ya kita tutup terlebih dahulu Al-Qur'annya. Ya, lalu kita ya mendengarkan Al-Qur'an melalui kaset, ya, sebagai gantinya. Setelah kita kembali lagi, ya, kita ulang lagi, ya, membaca kembali. Perkembangan dalam menghafal itu akan ya terlihat, ya. Mungkin setelah sepekan, ya, yang tadinya kita ya hanya bisa 10 menit, ya, konsentrasinya insya Allah akan bertambah, bisa 15 menit, ya, atau bisa 20 menit, dan begitu seterusnya, ya. Nanti akan kita baca ya kaidah-kaidah ketika ya seseorang misalnya mengantuk, ya, padahal dia sedang berusaha supaya bisa menghafal ayat, ya, tapi datang mengantuk, ya, maka ya kita dianjurkan berdiri menghafal sambil berjalan, ya. Nah, begitu caranya, ya. Kalau kita mengantuk, kita berdiri, ya, menghafal sambil berjalan supaya hilang rasa kantuknya, ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan ya pembahasan kaidah-kaidah ketika menghafal itu, ya, pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tanda baca bulat dan lonjong, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, itu adalah tanda ya yang penting untuk kita ketahui. Tanda yang bulat, ya, maka artinya huruf mat tersebut tidak perlu kita hiraukan, ya. Tidak kita baca sama sekali. Sedangkan tanda sifar mustadir, sifar mustatil, bulat yang lonjong, ya, kita baca apabila kita ya waqaf, ya, maka kita baca panjang 2 harokat, ya. Kalau kita wasol, maka tidak perlu kita panjangkan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih. Syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah boleh mengajarkan anak membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf Al-Quran tajwid warna-warni? Tetapi pernah suatu saat saya coba pakai Al-Quran biasa, anak itu malah kewalahan membacanya karena sudah terbiasa dengan warna tajwid. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron. Iya, bagus pertanyaannya, ya. Para ulama, ya, sebetulnya telah melarang kita, ya, dari menambah-nambah di dalam mushaf Al-Quran, ya. Para ulama mengatakan jarridul Quran an syai', kosongkanlah Al-Quran dari segala sesuatu, ya. Nah, dari warna-warni juga, ya. Nah, namun demikian ada, ya, para ulama juga yang membolehkan kalau maksudnya itu adalah untuk
jadi pelajaran, ya. Dalam masalah ini misalnya menjelaskan ahkamut tajwid, ya. Akan tetapi, ya, hal itu, ya, tidak menjadi, ya, pembelajaran yang pas, ya. Karena walaupun bagaimana seseorang ketika belajar tajwid, ya, yang terbaik adalah dengan seorang guru, ya. Itu yang terbaik. Bukan mengandalkan mushaf, ya. Karena Al-Qur'an ini adalah dikatakan Al-Qur'an ay al-maqru, yang dibaca. Kaitannya, ya, adalah ketika seseorang membaca, apakah bacaannya itu sesuai dengan tajwid atau tidak. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Sehingga untuk mengukur bacaan kita apakah sudah sesuai dengan tajwid, tentu kita baca Al-Qur'an itu di hadapan ahlinya. Bukan kita baca sendiri. Kalau kita baca sendiri, tentu kita seakan-akan tidak ada yang salah sama sekali. Tapi ketika kita membaca di hadapan ahlinya, barulah kita akan tahu di mana letak kekurangan-kekurangan kita. Dan itulah tujuannya kita belajar tajwid, yaitu menjaga diri, ya, dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Naam, semoga, ya, dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Asep Bayu di Kalimulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ustadz, jika kita membaca Al-Quran via telepon seperti yang kita lakukan tadi, kita apakah wajib mengambil wudhu dulu ataukah tidak? Jazakallahu khairan. Iya, ya. Berwudu untuk membaca Al-Quran itu baik secara langsung di hadapan guru atau online, ya, itu sama saja, ya. Hukumnya tetap sunnah, bukan wajib, ya. Hukum berwudu untuk membaca Al-Quran adalah sunnah, bukan wajib. Kapan wudu itu menjadi wajib? Ketika kita mau sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lain, ya. Jadi tidak ada kewajiban wudhu kecuali untuk sholat, ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sedangkan wudhu untuk yang lain itu hukumnya sunnah, ya. Wudhu ketika mau tidur sunnah, wudhu ketika mau baca Al-Quran sunnah, ya. Dan wudhu-wudhu yang lain, ya, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah ketika mau, ya, sholat baik wajib maupun sholat sunnah. Demikian, wallahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Di kesempatan ini mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Ayo, ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini sedikit demi sedikit kita pelajari bagaimana kaidah-kaidah untuk menghafal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat merasakan nikmatnya dalam, ya, memiliki hafalan Al-Quran. Nikmatnya adalah ketika kita, ya, di malam hari, ya, kita, ya, bermunajat kepada Allah dengan membaca ayat-ayatnya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada diri kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid.
Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Roja TV. Saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam.